Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-18. Pasal ini berbicara tentang dua topik besar, antara lain nasihat supaya hidup kudus, terdapat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sedangkan pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Demikianlah bunyi firman Allah. Ayat 1. Nasihat supaya hidup kudus. Ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi ayat 1 itu Rasul Paulus meminta kepada jemaat Tesalonika bahwa jemaat ini adalah jemaat yang penurut. Mereka selalu melakukan apa yang adalah tuntutan nasihat yang terdapat di dalam firman-Nya. Namun ada penekanan dari Paulus supaya jemaat ini terus mereka melakukan pelayanan Tuhan. Mereka hidup dalam kerohanian mereka agar lebih sungguh-sungguh lagi mereka melakukan pekerjaan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di bumi ini. Ayat yang kedua. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat yang kelima, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat yang keenam, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan melakukan saudaranya dengan tidak baik dan memberdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-6, Rasul Paulus melihat ada percabulan terjadi di antara mereka. Itulah sebabnya bagi jemaat Tesalonika, mereka terus menjaga kekudusan. Mereka terus menjaga kekudusan yang dibuat Tuhan Yesus di kayu salib itu
terus mereka pertahankan dalam kehidupan mereka. Jikalau mereka hidup dalam percabulan, petunjuk-petunjuk rohani yang diberikan Rasul Paulus kepada mereka. Petunjuk yang pertama itu adalah mereka harus memiliki satu istri, teman hidup, agar hawa nafsu mereka itu dikendalikan. Alangkah baiknya kamu memiliki teman hidup daripada kamu hidup di dalam percabulan. Itulah sebabnya Tuhan telah memanggil, menetapkan, dan memilih agar seluruh umat kepunyaan Tuhan, baik itu kepada jemaat Tesalonika, bahkan juga kepada seluruh jemaat Tuhan di dunia ini, terus hidup dalam kekudusan dan penghormatan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib demi untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat yang ketujuh, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh yang kudus kepada kamu. Jadi barang siapa yang menolak nasihat kebenaran firman Tuhan, siapa yang menolak panggilan Allah di dalam kehidupan setiap pribadi orang, dia bukan menolak gereja, dia bukan menolak organisasi, dia bukan menolak hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil, dia bukan menolak persekutuan itu, tapi dia sedang menolak gerejanya. Dia sedang menolak Bapa yang mendirikan gereja itu. Itulah sebabnya Allah memanggil setiap pribadi orang itu supaya kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan ini membuat orang bisa mengenal Tuhan. Dan ini bisa membuat orang bisa menikmati apa yang maunya Tuhan dalam kehidupannya. Kekudusan ini membuat orang percaya bisa menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita lanjut dengan ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu melakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesan kepadamu. Ayat 12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Hidup ini tidak menggantung, tidak harus seluruhnya harus mengharapkan kepada. Tapi Tuhan mau supaya kita bekerja, kita juga terus berjuang untuk kita bisa menghidupi hidup kita, problem kehidupan kita yang sedang kita jalani ini. Demikianlah firman Tuhan.
Nasihat supaya hidup kudus. Dari ayat 13 sampai kepada ayat 18 berbicara tentang kedatangan Yesus. Selanjutnya kami tidak bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini nasihat penghiburan bagi setiap pribadi orang, keluarga, sanak saudara yang hidup di dalam duka cita dan air mata karena kehilangan, kesepian yang menghimpit kehidupannya, membuat banyak orang percaya itu terus ada di dalam air mata, duka cita. Oleh sebab itu, ketika keluarga kita ditinggalkan, ketika hidup kita kecewa, duka cita dan air mata, orang percaya kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Yesus Kristus adalah Allah yang selalu menjamah kehidupan kita, memberkati, melindungi dan menjamah, memberikan kita kekuatan baru dalam kehidupan. Ayat yang ke-15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara sekalian, kedatangan Yesus Kristus adalah pengharapan setiap pribadi orang percaya. Oleh sebab itu setiap orang percaya yang sedang punya harapan bahwa kedatangan Yesus Kristus itu adalah menyambut pribadinya. Kita tidak pernah khawatir apapun. Duka cita dan air mata, kekecewaan menimpa dalam kehidupan kita untuk menghancuri pengharapan kita, menghancuri iman kita yang kita miliki. Tapi semua yang terjadi itu mendorong kita supaya pengharapan kita akan kebangkitan orang mati dari antara orang mati itu, dan pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus terus kita pertahankan di dalam setiap saat. Cepat ataupun lambat, kedatangan Yesus Kristus pasti akan terjadi dan orang percaya suatu saat akan tinggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, bawalah diri menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan selagi kita hidup di tengah dunia ini. Selagi kita sebagai
orang percaya yang hidup dalam persekutuan dengan orang lain. Mari kita saling menghibur, saling menguatkan, menangis dengan orang yang menangis, duka cita, turut berduka cita dengan orang yang sedang mengalami duka cita. Bangkit membangun iman bersama sambil menantikan kedatangan Yesus.